Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikotul Maula di belakang 081 dari Akuntansi A 2019. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi Sistem Informasi Manajemen bab 9 tentang keamanan informasi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Oke, yang pertama mengenai kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini sedikit berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemprotes. Oleh karena itu, mulai sekarang perusahaan pun memikirkan bagaimana cara untuk menjaga keamanan dalam pengendalian sistem. Selanjutnya mengenai keamanan informasi, saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terpukul secara eksklusif pada perlindungan peranti keras data. Maka, istilah keamanan sistem atau system security pun digunakan. Fokus sempit ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya peranti keras dan data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Kemudian selanjutnya ada tujuan keamanan informasi. Ada 3, yang pertama kerahasiaan, yang kedua ketersediaan, dan yang ketiga integritas. Selanjutnya mengenai manajemen keamanan informasi, yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman, disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi sehingga walaupun adanya bencana tetap berfungsi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM. Lalu ada yang dimaksud dengan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan, yaitu anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Kemudian ada Direktur Asuransi Informasi Perusahaan, adalah seseorang dengan tingkat informasi lebih tinggi yang akan melapor kepada CEO dan mengelola unit penjagaan informasi. Selanjutnya ada manajemen risiko, dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Lalu ada tolak ukur keamanan informasi, yaitu tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Ketika perusahaan mengikuti tolak ukur tersebut, maka disebut kepatuhan terhadap tolak ukur. Selanjutnya mengenai strategi manajemen keamanan informasi, dimulai dari mengidentifikasi ancaman, kemudian mengidentifikasi risiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, selanjutnya mengimplementasikan pengendalian, dan yang terakhir manajemen risiko. Untuk tolak ukurnya ada menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasi informasi, dan kepatuhan terhadap tolak ukur. Selanjutnya mengenai ancaman. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ada ancaman internal dan eksternal, dan ada tindakan kecelakaan yang disengaja. Lalu selanjutnya ada jenis ancaman. Ada yang pertama, malicious software atau malware, terdiri atas program lengkap yang dapat menyerang suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Kemudian ada worm atau cacing, serupa virus, tetapi tidak dapat mengimplementasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Kemudian ada yang dimaksud dengan virus, yaitu program komputer yang dapat mereplikasikan dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program dan boot sektor lain. Kemudian ada Trojan Horse atau kuda Troya, yaitu virus yang tidak dapat mereplikasikan ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, si pengguna menyebarkan sebagai suatu perangkat. Kemudian ada adware, yaitu yang
memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Dan ada spyware, yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Lalu selanjutnya mengenai risiko. Risiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Terdiri dari pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, kemudian penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, dan yang terakhir ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya mengenai persoalan e-commerce. E-commerce sendiri telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Biasanya, jenis-jenis untuk menghilangkan persoalan e-commerce itu, yang pertama bisa melalui menggunakan kartu kredit sekali pakai, kemudian yang kedua bisa menggunakan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Selanjutnya mengenai manajemen risiko. Ada pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. 1. Identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. 2. Menyadari risikonya. 3. Menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Dan yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Lalu ada laporan analisis risiko, itu mencangkup informasi berikut ini mengenai tiap-tiap risiko. Yang pertama ada deskripsi risiko, yang kedua sumber risiko, yang ketiga tingginya tingkat risiko, dan yang keempat pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut. Lalu selanjutnya mengenai kebijakan keamanan informasi. Untuk baganya bisa dilihat fase yang pertama inisiasi proyek, yang kedua penyusunan kebijakan, yang ketiga konsultasi persetujuan, yang keempat kesadaran dan pendidikan, dan fase yang kelima menyebarluaskan kebijakan. Lalu untuk kebijakan sendiri terpisah dikembangkan untuk yang pertama keamanan sistem informasi, lalu pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, keamanan komunikasi data, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Selanjutnya ada pengendalian atau kontrol. Adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Ada pengendalian teknis, yaitu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Ada yang pertama pengendalian akses. Untuk pengendalian akses, identifikasi dan autentikasi memanfaatkan profil pengguna atau user profile. Lalu ada penggabungan langkah-langkah menjadi sistem keamanan. Yang pertama melalui identifikasi pengguna, lalu autentifikasi pengguna, kemudian yang terakhir otorisasi pengguna. Yang kedua dari pengendalian teknis ada sistem deteksi gangguan, yaitu logika dasarnya adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Lalu yang ketiga ada firewall atau dinding pelindung, berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Yang keempat ada pengendalian kriptografis, di mana data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Lalu yang kelima ada pengendalian fisik, di mana perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Lalu selanjutnya ada pengendalian formal, mencakup penemuan cara berperilaku, dokumentasi produsen, dan praktik yang diharapkan. Kemudian ada pengendalian informal, mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan dan manajemen. Selanjutnya ada dukungan pemerintah dan industri. Contohnya ada BS 7799 milik Inggris, BSIIT Baseline Protection Manual, COBIT, GASSP, dan ISF Standard of Good Practice.
Lalu ada peraturan pemerintah, contohnya ada Standar Keamanan Komputer Pemerintah Amerika Serikat dan Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris atau biasa disebut dengan ITCSA 2001. Selanjutnya ada Standar Industri atau The Center of Internet Security atau CIS, adalah organisasi yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dua produk, yaitu CIS Benchmark dan CIS Turing Tools. Lalu ada sertifikasi profesional. Mulai tahun 1960-an, profesi IT mulai menawarkan program sertifikasi. 3 contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini. Ada Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan Institut SANS. Yang terakhir ada manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Pada tahun-tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut sebagai perencanaan besar. Namun istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi menjadi populer. Terdiri atas yang pertama ada rencana darurat, yang kedua ada rencana cadangan, dan yang ketiga ada rencana catatan penting. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.